Nak, kamu terobsesi dengan mencari kematian. Mendengar ini, kesuraman mata Suefutu melonjak. Meskipun dia menghina, dia tidak setengah hati. Segera setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan abadi meledak tiba-tiba. Suefutu tampak sedingin es, tiba-tiba melangkah keluar, dan kemudian di jalur mata yang ngeri, melancarkan serangan. Karena itu, maka aku akan memenuhimu. Pembantaian berdarah baru saja jatuh. Kekuatan keabadian emas dari 8 kesempurnaan lapisan surgawi. Pada saat yang singkat ini, tidak diragukan lagi. Kekuatan abadi yang kejam seperti gunung berapi tiba-tiba bersiul dari lengannya, dan langsung terbentuk di bawah tinjunya. Langsung ruang itu bergetar hebat, menyapu ke arah Qin Yichen dengan paksaan yang menakutkan. Ingin menjadi lebih kuat dariku? Namun, melihat pemandangan ini, Qin Yichen tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi juga menimbulkan cibiran di sudut mulutnya. Kekuatan sihir. Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya, dan saat otot-otot di lengannya bergerak, kekuatan-kekuatan ditumpangkan di lengannya. Akhirnya, di bawah tatapan mata yang ngeri, dia tiba-tiba melambai dan mengguncang pembantaian berdarah itu. Pergi dengan bertindak sembarangan. Apakah anak ini mencari kematian? Haha, bukankah dia mengira Lord Bloodbleach adalah penjaga yang biasanya menemaninya untuk melatih tangannya? Tetapi apakah dia akan tetap gagal? Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik dari bangunan jahat di belakang Suefutu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan wajah mereka penuh dengan lelucon. Mungkin, menurut mereka, Qin Yichen adalah tuan muda manja yang dangkal. Mungkin basis kultivasi ditumpuk oleh pil roh dan obat-obatan yang luar biasa. Jika tidak, mereka tidak dapat memahaminya. Surga abadi. Kemana kantong empedu pergi untuk bersaing dengan Suefutu? Dan para pembangkit tenaga listrik yang telah diintimidasi oleh kelompok-kelompok rumah jahat telah menghela nafas dalam hati mereka, dan tidak tahan untuk berpaling. Kalau lumayan, adegan selanjutnya adalah kabut darah. Dong. Detik berikutnya, keduanya seperti meteorit, dan bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, tembok kota di sekitarnya bergetar hebat, dan lampu di atasnya berkedip-kedip, seolah-olah bisa retak dan terbuka kapan saja. Apa? Melalui gelombang udara yang ganas, semua orang samar-samar menyadari bahwa siluet ramping itu tidak langsung diledakkan, tetapi dalam posisi buntu, bergetar dengan pembantaian yang mengambang darah. Bagaimana mungkin surga abadi benar-benar memblokir pukulan dari penguasa banjir darah? Benarkah Lord Bloodbluff masih sengaja memegang tangan saat ini? Tidak mungkin. Bocah surgawi-surgawi ini, aneh. Melihat adegan ini, kelompok pembangkit tenaga listrik rumah jahat yang konyol, senyum di wajahnya sedikit membeku. Melihat kedua sosok itu, jalur suara ngeri, juga terdengar pelan. Dong. Namun, Qin Yichen tidak berhenti saat ini. Detik berikutnya, sidik jarinya berubah, dan kekuatan magis superposisi ditambahkan lagi, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba mengguncang pembantaian yang mengambang darah. Desis Huo Yuro. Tanda pagar 8221. Awalnya, mereka tidak tahan melihat langsung ke banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Saat ini, mereka juga merasa tidak normal. Ketika mereka saling memandang dan melihat pembantaian yang mengambang darah itu terkejut, wajah mereka tidak bisa menahan warna yang luar biasa. Seberapa adakah flot darah? Selama hampir 100 tahun, Golden Immortal mati di tangannya. Jumlahnya tidak lebih dari 100, dan jumlahnya puluhan. Dia yang bisa menjadi hegemon di kota gelap sama sekali tidak terkenal. Namun, keberadaan seperti itu telah diterbangkan oleh Junior Immortal Junior. Jika belum pernah melihat secara langsung, saya khawatir siapa yang tidak percaya bahwa ini benar. Saat ini, Qin Yichen tidak menganggur. Di kakinya, tubuhnya seperti hantu, dan seorang prajurit abadi yang biadab muncul, merobek akibat kekerasan, dan kemudian secepat kilat berduri di dada darah pembantaian mengambang. Ini adalah teknik abadi pesanan manusia yang dipahami yang sebelumnya digunakan oleh Qin Yichen. Huo. Lebih besar daripada saat ini, Suefutu akhirnya sadar kembali dari keterkejutannya sebelumnya. Dia dengan dingin mendengus, membalik telapak tangan, dan mencetak langsung pada pegangan peri itu. Hai. Telapak tangan Suefutu seperti besi halus. Keduanya saling bersentuhan dan mengeluarkan suara besi dan besi emas. Yang lebih bermartabat adalah prajurit abadi yang dapat dengan mudah merobek dewa emas biasa di telapak tangannya. Tidak ada jejak yang tersisa, dan mereka terguncang. Orang ini sedikit kemampuan. Qin Yichen memegangi prajurit peri dengan punggung tangannya, dan ekspresi muram muncul di matanya. Tampaknya sulit untuk menyelesaikan orang ini dengan cepat. Meskipun alamnya retak sesuka hati, wajah Suefutu tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun. Sebaliknya, kulitnya suram. Jelas, Qin Yichen terkejut sebelumnya, yang membuatnya merasa malu. Nak, apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki prajurit peri? Di bantai berdarah dingin mendengus, cengkeraman di telapak tangan, pedang merah gelap muncul di telapak tangannya. Dengan munculnya pedang ini, antara langit dan bumi tampaknya menggemakan jiwa soliter yang tak terhitung jumlahnya,
Jeritan hantu yang tak terikat, menakjubkan. Orang dewasa mengeluarkan pedang yang menelan darah. Tampaknya Tuhan ingin membunuh jiwa ilahi anak ini. HMPH, surga abadi. Merasa terhormat mati di bawah pedang jiwa yang menelan darah. Tapi kehormatannya. Melihat aksi Suefutu, banyak pembangkit tenaga listrik di Kunelu terkejut. Ternyata tidak menyangka akan berhadapan dengan Heaven Immortal. Suefutu bahkan akan menghabisi para prajurit peri. Di banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar, ketika mereka melihat pedang yang menelan darah ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Jelas, mereka semua mendengar tentang nama sengit prajurit peri ini. Saat melihat pedang tajam ini, corak Dai Zongsan juga berubah. Jelas, ketika dia bertanya tentang kecerdasan di kota yang gelap, dia juga mendengar kekuatan luar biasa dari prajurit peri ini, dan segera berteriak, mengingatkannya, Tuan Muda Qin, berhati-hatilah dengan tentara abadi di tangannya. Dikatakan bahwa prajurit abadi ini adalah pembantaian berdarah yang menghabiskan banyak biaya. Silakan memalsukannya dari Master. Suara jiwanya dapat mengganggu pikiran. Selain itu, prajurit abadi ini sangat tajam dan mudah dipatahkan. Pertahanan Golden Immortal. Oh, tidak menyangka kupu-kupu cerah yang telah dijaga oleh orang lain. Meski dengan penglihatan seperti itu. Tapi, meski dia mengerti, apa? Berkata dengan mencibir, tidak menghormati pembantaian yang mengambang darah. Karena dia bahkan mengeluarkan pedang menelan jiwa yang menelan darah. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Qin Yichen dengan mudah. Sekarang, dia sudah merencanakannya. Dia tidak bisa membiarkan 3 surga abadi yang provokatif ini mati terlalu cepat. Dia pertama-tama harus memotong 4 anggota tubuhnya, lalu memotong penjaga masing-masing dan semua orang, dan terakhir, di depannya. Wajah anak ini, malu para wanita itu. Hanya dengan cara ini kita bisa membiarkan Suefutu melampiaskan amarahnya. Yah, sepertinya tidak mungkin untuk mengekspos apapun. Tapi selama kamu tidak menggunakan metode itu tidak akan menimbulkan banyak kebisingan. Melihat gerakannya, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia tidak pernah memancarkan semangat kebenaran, kekuatan garis darah di tubuhnya diam-diam melonjak, dan dia bisa meledak kapan saja untuk melancarkan serangan petir.